Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di kanal Rudi Biai Ngendi. Salam cerdas. Baru sekarang di bagian ini bisa dibahas tentang penggalangan dana di kalangan umat muslim kategori kedua, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Mengapa topik penggalangan dana ini penting untuk dibahas? Karena menurut akhlak Islam, cara mendapatkan dan mengeluarkan dana itu sangat krusial dan fundamental. Seperti diingatkan Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni menurut akuntansi sisi penerimaan dan pengeluaran. Di awal disebutkan bahwa pengemis yang mengeksploitasi anak untuk menggugah rasa iba orang yang melihatnya lalu memberi sedekah sebagai perbuatan yang tercela dan amoral. Pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan perbuatan mengeksploitasi, memanfaatkan rasa keberagamaan agar orang mengeluarkan sedekahnya. Standar dan tauladan kemuliaan akhlak, kaitan antara ekonomi dan agama, setidaknya dua rujukan bisa dikutip, yaitu pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak mengharapkan upah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kedua, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah ketika menerima kunjungan anaknya di malam hari, mematikan lilin yang merupakan inventaris negara karena anaknya berbicara urusan pribadi. Berapa abad kemudian, spirit dan keluhuran akhlak yang ditunjukkan oleh sahabat Umar bin Khattab tersebut dijabarkan dalam kata-kata mutiara oleh salah satu presiden Amerika Serikat, J.F. Kennedy, yang sangat diapresiasi dunia. Kalau mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni dan konsekuen, ya seperti yang disebutkan dalam surat Yasin itu, dakwah tanpa mengharapkan upah. Titik, tidak ada tawar-menawar. Tapi bukan ulama kalau tidak tahu celah dan dalihnya. Hal itu pernah dialami oleh Kiai Haji Zainuddin MZ pada dekade 90-an abad lalu. Ketika itu hanya media mainstream yang beredar, medsos belum ada. Masyarakat digegerkan oleh pemberitaan. Majalah Tempo mengungkap Kiai Haji Zainuddin MZ mengendarai mobil Pajero milik sendiri, memenuhi undangan untuk memberikan ceramah kepada jamaah masyarakat golongan atas di sebuah hotel berbintang di Bilangan, Jakarta Pusat. Waktu itu baru dia yang diketahui dai yang dianggap memiliki harta yang melimpah dan menjalani hidup mewah. Dan ketika ditanya wartawan pandangannya tentang dai dan kehidupan mewah, dijawab dengan gaya seloroh, kalau dai datang untuk berceramah pakai sandal jepit ke jamaah golongan ekonomi kelas atas, bisa dipandang dengan sebelah mata dan ceramahnya tidak dianggap. Jika sebelumnya muncul istilah komersialisasi agama, innalladzina yaktubuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Pada awal abad 21 muncul istilah politisasi agama. Yang pasti keduanya bukan sesuatu yang terpuji. Pertanyaannya, bagi golongan yang mindset agamanya surga dan neraka, di mana tempat kedua kelompok tersebut? Nah, di Indonesia, penggalangan dana kategori kedua ini sebenarnya bisa dihitung dengan jari. Satu, dalam bentuk organisasi masyarakat agama Muhammadiyah, dan dua, dalam bentuk yayasan lembaga swadaya masyarakat
dompet duafa. Selebihnya merupakan kepanitiaan temporer seperti pembagian zakat fitrah serta penyembelihan dan pembagian daging kurban. Dompet duafa berawal dan dibentuk pada tahun 1994 atas prakarsa Republika, sebuah surat kabar bernafaskan Islam yang didukung oleh Profesor B.J. Habibie, waktu itu masih Menristek, sebagai bentuk aksi kepedulian terhadap nasib kaum duafa, kaum lemah, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan, dan program pengentasan kemiskinan. Pada awalnya, program utamanya adalah mengajak masyarakat yang mampu dan peduli pada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam untuk membantu dalam bentuk dana, lalu menghimpun dan menyalurkannya kepada kelompok sasaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan meluasnya program kepedulian yang semula hanya tingkat lokal, berkembang ke tingkat nasional bahkan kemudian internasional. Yayasan Dompet Duafa dibentuk oleh Koran Republika yang baru saja berumur 1 tahun, masih sangat muda untuk perkembangan sebuah media. Seperti diakui dan dikatakan oleh pihak pimpinan Koran Republika, bahwa aksi peduli sosial tersebut merupakan salah satu strategi pengembangan Koran Republika itu sendiri. Ini artinya apa? Meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan agama, lagi-lagi ini merupakan satu bentuk eksploitasi perasaan untuk mencapai tujuannya sendiri. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam tanda kutip komersialisasi atau bisnis dalam bidang agama memang lebih menjanjikan dibandingkan dengan bisnis as usual. Demikianlah selama puluhan tahun kemudian Yayasan Dompet Duafa giat menghimpun dana zakat dari umat muslim dan menyalurkannya untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Secara kelembagaan dan aktivitasnya, Yayasan Dompet Duafa kelihatannya memang lebih mantap dibandingkan dengan induknya Koran Republika yang tenggelam tergerus zaman. Bahkan untuk menampung kegiatan yang terus dan kian berkembang, Dompet Duafa kemudian membentuk dan mendirikan perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang artinya berorientasi mencari untung. Dinamika politik belakangan ini telah menggiring dua ormas besar MU dan NU melakukan hal yang sama. Sekarang lihat dan bandingkan apa dan bagaimana yang dilakukan oleh kawan-kawan khususnya dari kaum Nasrani. Bertolak dari modus yang sama, yaitu dimulai dari murni kegiatan bisnis yang berorientasi pada mencari keuntungan. Surat kabar Kompas, pemiliknya beragama Nasrani. Setelah berpuluh tahun berjuang dan berkembang menjadi perusahaan media yang besar, lalu mendirikan yayasan sebagai wadah untuk pengabdian kepada masyarakat. Cara dan jalan demikian banyak ditempuh oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan raksasa yang notabene pemiliknya adalah non-muslim, seperti perusahaan minyak raksasa di Amerika Serikat Rockefeller dan perusahaan industri mobil Ford. Setelah perusahaannya besar, lalu mendirikan yayasan sebagai wadah kegiatan filantropi atau CSR, Corporate Social Responsibility, dan langkah demikian banyak di copy paste oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.
Dalam mengembangkan usahanya, mereka sama sekali tidak mendompleng atau memanfaatkan pengaruh agama, yang akhirnya bisa dikategorikan sebagai komersialisasi agama. Memanfaatkan agama untuk kepentingan atau tujuan bisnis sudah sejak lama sebenarnya terungkap dan diketahui bahwa bangsa-bangsa dan negara-negara non-muslim yang maju itu akhlak mereka justru lebih islami. Tetapi fenomena demikian tidak pernah diacuhkan oleh kalangan umat muslim, alih-alih mengambilnya sebagai ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sedangkan istilah ibrah itu sendiri akhirnya tinggal sebatas pemanis bibir.